teman-teman yang hadir pada hari ini, terima kasih ya. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini, dan terima kasih Pak Arief yang juga sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pelatihan Zotero kali ini. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pelatihan Zotero, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Pak, maksudnya belum tahu tentang e-research atau apa aja sih referensi-referensi yang bisa kita gunakan untuk kepenulisan karya ilmiah, terutama misalnya jurnal, begitu Pak. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah paham terkait dengan beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menulis karya ilmiah, tapi juga ada teman-teman yang belum tahu referensi apa saja yang bisa kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah. Mungkin nanti akan disinggung sedikit ya Pak Arief. Kemudian agenda selanjutnya pelatihan Zotero. Jadi Zotero ini adalah bagian dari manajemen referensi juga. Jadi kalau kita nulis jurnal, nanti ada beberapa jurnal atau beberapa template jurnal yang menginginkan kita untuk menggunakan Zotero atau Mendeley. Kalau biasanya tingkat lebih apa ya? Lebih universal itu sebenarnya Mendeley. Tapi apa ya, kita belajar dari yang lebih mudah dulu Pak. Jadi kita pakai Zotero aja dulu karena beberapa jurnal seperti Refleksi, jurnal AFI itu dia menginginkannya Zotero begitu Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung dimulai nggih Pak. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Arief selaku narasumber kita pada hari ini. Monggo Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Rosi selaku selaku pemprakarsa kegiatan akademik writing ini, juga bersama saya juga yang mengadakan kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan pelatihan Zotero ini. Ini teman-teman kira-kira sudah pernah ada yang menerbitkan tulisan di jurnal apa belum? Belum, Pak, belum. Belum, Mbak. Ini karena persyaratan untuk menerbitkan tulisan ke dalam jurnal untuk 5 tahun belakangan ini, itu mereka pada minta kita sebagai penulis itu menggunakan manajer referensi agar memudahkan para editor di dalam jurnal itu dalam mengelola tulisan kita. Nah, sebelum masuk ke tema utama pelatihan penggunaan manajer referensi, nah ini saya tadi diminta Bu Rosi untuk memperkenalkan e-research, penelusuran online itu, sumber-sumber pustaka yang sifatnya digital. Nah, saya boleh langsung praktek share screen aja nggih. Nah, apa sih e-research itu? Nah, itu kan buku-buku yang ada di dunia maya, yang ada di server-server digital itulah ya. Kita bisa mulai mencari buku jurnal yang sudah dilanggan oleh UIN itu yang berada di lib UIN Suka. Ini lagi error. Biasanya tuh di lib UIN Suka dia ada buku-buku yang istilahnya bisa teman-teman ambil. Nah, ini kalau lokal e-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang sudah di-download, yang sudah dilanggan oleh UIN Suka. Ini nilainya itu sangat besar, sekitar kalau 1 M itu bisa lebih. Buku-buku yang
buku-buku berbayar yang sudah di-download oleh Winsuka. Nah, ini nanti teman-teman kalau memakai jaringan WiFi Winsuka itu bisa di-download di sana. Ada juga yang bisa diakses teman-teman menggunakan NIM sama passwordnya masing-masing. Nah, ini kan ada tulisannya apakah Anda sedang menggunakan jaringan internet Winsuka? Jawab saja tidak. Nanti diarahkan untuk login. Nah, ini NIM sama password saya. Nah, dari sini teman-teman bisa mencari buku-buku yang sudah dilanggan oleh UIN Sunan Kalijaga. Misalnya dari JSTOR. Nanti ada jurnal-jurnal misalnya yang sudah terindeks Scopus yang bisa teman-teman download untuk dijadikan referensi. Ini jaringannya agak lelet. Nah, ini intinya teman-teman bisa ke lib UIN Sunan Kalijaga terlebih dahulu. Atau lewat perpusnas.go.id. Itu buku-buku yang berasal dari Perpusnas. Nah, ini juga teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Nanti teman-teman itu diminta untuk registrasi menggunakan nomor KTP-nya masing-masing. Nah, kita sebagai warga negara itu ya minimal lihat di sinilah. Ini karena buku-bukunya juga sudah dilanggan oleh pemerintah, nilainya sangat besar. Ada juga arsip-arsip teks naskah-naskah kuno yang sudah didigitalisasi di sini semua. Ini dari Perpusnas. Cari irisannya di sini. Ini gambarnya di laptop teman-teman masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Masih ya? Di laptop saya putih aja, Pak. Soalnya ini jaringan saya lagi kurang stabil, saya mohon maaf. Terus selain dari Perpusnas dari mana lagi? Nah, ini teman-teman bisa langsung nyari ke Moraref misalnya. Moraref ini jurnal-jurnal yang berada di bawah naungannya Kemenak. Sinyal saya sedang tidak mendukung. Misalnya teman-teman ini prodinya dari mana semua? IAT, Bapak. Oh, IAT ya. Afi, Bapak. Afi. Ada yang dari AFI juga. Nah, kita juga bisa nyari jurnal di sini. Misalnya jurnal yang berkaitan dengan tema-tema Usuluddin itu ya. Misalnya Usuluddin. Nanti ada kita mau nyari, ini kan ada tagnya Usuluddin. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya mau submit jurnal bisa di jurnal-jurnal ini, bisa dari jurnal Usuluddin dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim ya bisa, atau semuanya inilah, atau teman-teman bisa download materinya dari sini dari jurnal Tajdid ini. Nah, ini teman-teman bisa di-download aja ini. Misalnya teman-teman butuh buku tentang apa ya? Buku tentang tafsir tentang Muqarron, tentang perbandingan. Nah, ini diambil. Terus ada buku lagi itu yang berasal dari naungannya Kemenristek. Kita coba lihat di portal Garuda.
Ini yang resmi punya Kemenristek Dikti. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya mau submit juga bisa di sana. Kita cari buku-buku jurnal-jurnal yang sifatnya masih ada sangkut pautnya, masih ada kaitannya dengan tema-tema di Usuluddin. Nah, ini kan temanya. Biasanya kalau Usuluddin itu temanya tuh kalau nggak religion ya social science. Kita coba yang religion. Nah, ini juga teman-teman harus, nah misalnya jurnal Adin ini punya IAIN Kudus, ini juga sudah terindeks dari portal Garuda itu ya. Jadi teman-teman bisa download sendiri dari di sini di filter tahun berapa gitu kan. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau jurnal sekarang dia itu mintanya, misalnya kita menulis jurnal, mereka itu minta apa ya, referensi dari kita itu 5 tahun terakhir. Ada daftar, dalam daftar pustaka kita itu ada jurnal lain yang kita cantumkan dan itu minimal 5 tahun terakhir. Nah, itu nanti teman-teman bisa filter di sini. Kalau 5 tahun terakhir dari 2001 berarti berapa? Tahun 2016. Kita filter, nanti akhirnya muncul referensi-referensi yang istilahnya range-nya itu berasal dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, ini langsung muncul semua ini jurnal-jurnalnya yang tahun-tahun terbaru semua ini. Terus ada lagi kita memakai punya Mbah Google, yakni Google Scholar. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya cara memakai Google Scholar. Ini sangat universal. Misalnya kita nyari buku tentang jurnal tentang filsafat Islam, filsafat ilmu lah, nanti akan keluar semua di sini. Nah, ini langsung muncul semua, sudah terindeks. Jadi rata-rata sekarang penerbit jurnal mereka itu mengafiliasikan website mereka itu ke dalam Google Scholar. Itu indeks paling awal tuh biasanya Google Scholar. Nah, karena jurnal itu membutuhkan karya tulis kita itu agar menggunakan referensi rentang 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa memakai rentang ini antara tahun 2016 sampai 2021. Kita telusuri, nanti hanya muncul artikel-artikel yang terbaru. Nah, ini kan munculnya tahun 2020, ada yang 2021. Mungkin itu sekilas dari saya untuk penelusuran e-research. Sebenarnya ada banyak juga nanti buku-buku yang istilahnya teman-teman bisa akses di dalam browsernya masing-masing. Nah, kita langsung lanjut aja menuju ke Zotero ya. Nah, teman-teman kalau menulis daftar pustaka biasanya bagaimana? Memakai ini kan, pakai reference, terus insert footnote, langsung ketik manual gitu ya. Misalnya Ahmad Saleh, judul bukunya apa? Pengantar Ilmu Hadis. Ini kan. Terus ininya dari Yogyakarta. Tempat terbitnya Yogyakarta. Penerbitnya daftar Balai Pustaka misalnya gitu ya. Nggih, Pak, nggih. Tahun
2021. Kan kayak gini. Nah, ini teman-teman kalau kita nulis manual model gini, itu di jurnal pasti tertolak gitu. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan template mereka. Karena sesuai dengan template mereka itu biasanya menggunakan manajer referensi yang namanya Zotero. Nah, ini kalau punya saya itu udah ada Zoteronya gitu. Ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk agar teman-teman itu ada Zoteronya, ini bisa download dulu Zotero. Kita klik aja di Google namanya Zotero. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan apa? Laptop teman masing-masing. Mungkin ada yang memakai Apple, ada yang memakai laptop biasa seperti punya saya gitu kan. Nah, ini teman nanti download aja di sini terus diinstal sebagaimana biasanya, dan jangan lupa namanya Zotero Connector. Zotero Connector ini untuk menghubungkan istilahnya apa ya? Zotero teman-teman ke dalam browser Google Chrome. Agar apa? Nanti saya kasih tahu langkah-langkah selanjutnya ya, agar kita itu bisa nge-save metadata dari artikel yang berada di website itu ke dalam Zotero teman-teman. Nah, saya langsung praktekkan saja. Nah, ketika teman-teman mau istilahnya menggunakan Zotero, misalnya di Word sini kan ada namanya, udah ada plugin-nya Zotero sini ya. Nah, plugin Zotero-nya sini itu teman-teman harus membuka juga Zotero. Jadi Zotero itu tidak akan terbuka, tidak akan bisa dipakai kalau kita tidak membuka Zotero-nya ini. Nah, misalnya tadi kan secara manual, kita ingin menambahkan istilahnya daftar pustaka menggunakan Zotero. Kita add citasi, kita bisa menggunakan format penulisan footnote ya. Ini karena di jurnal refleksi itu menggunakan Chicago, kita gunakan Chicago aja. Sebetulnya itu stylenya ada banyak. Setiap jurnal itu memiliki citation style yang berbeda-beda gitu. Nah, karena termasuk jurnal esensial biasanya memakai ini footnote yang itu menggunakan Chicago. Kita gunakan Chicago ini, bentuknya footnote, nanti juga bisa memakai endnote gitu ya. Kita pakai footnote. Oke. Nah, ini kan sudah muncul. Kita bisa, misalnya saya ketik Adorno. Ini sudah muncul style Chicago. Nah, ini langsung page 3. Kita langsung tekan enter. Ada yang error, bentar teman-teman. Nah, ini langsung muncul daftar pustakanya gitu.
sudah mengikuti alurnya Zotero. Nah, sebelum itu kan berbeda sekali ya, kita bisa tambahkan lagi misalnya Add Citation, kita ketik buku yang sudah di-download, misalnya Islam. Kita klik saja. Nah, ini karena metadatanya belum lengkap, akhirnya nggak mau muncul. Nah, ini ada linknya yang error, akhirnya nggak kepake. Nah, apa ya? Sebelum kita menggunakan istilahnya Zotero yang langsung dipakai untuk digunakan daftar pustaka, kita juga bisa menambah daftar pustaka dari buku-buku yang kita punya gitu. Misalnya kita punya buku apa? Misalnya punya buku yang berjudul Pembaruan dalam Islam, misalnya gitu ya. Misalnya pembaruan pengarangnya siapa? Harun Nasution, misalnya Harun. Nah, ini bisa nanti teman-teman tambah sendiri ini. Nasution. Publisher-nya misalnya dari mana? Pustaka Pelajar. Bahasanya Indonesia, ISBN-nya kita nggak tahu. Nah, ini nanti teman-teman bisa edit sendiri lah ya. Flashnya Yogyakarta. Nah, kan sudah muncul pembaruan dalam Islam. Nah, kita bisa gunakan di dalam Zotero kita. Misalnya di sini kita menggunakan bibliografinya Pak Harun Nasution. Ini klik 2 kali di sini, misalnya page 5. Langsung kita klik enter. Langsung muncul di bawah Harun Nasution. Nah, kalau teman-teman sudah punya Zotero, itu nanti biasanya file-file yang teman download atau yang sudah teman ketik sendiri itu nanti bisa di-save di folder-foldernya ini. Atau bisa menggunakan cara yang lebih gampang lagi ya. Kita bisa menggunakan mengentry datanya itu menggunakan ISBN-nya atau DOI-nya. Misalnya kita nyari buku berdasarkan ISBN. Nah, ISBN itu bisa dicari di mana? Nah, itu menggunakan misalnya Google Book. Google Book. Buku apa kira-kira? Misalnya Dunia Shopee. Nah, ini udah keluar. Nah, agar kita bisa memiliki metadata dari Dunia Shopee,
agar bisa di-save di Zotero, kita cukup menggunakan ISBN-nya saja. Nah, ini ISBN ya. Ini kita copy. Terus pindah ke Zotero. Klik icon ini kayak ada icon pena ini ya. Add items by identifier. Nah, lokasinya di sini. Kita pastekan. Ini. Langsung klik enter. Klik enter. Kita tunggu sebentar. Nah, langsung muncul dunia Shopee. Ini langsung kita lihat metadatanya. Nah, ini tipenya buku, titelnya dunia Shopee, pengarangnya Justin Gardner gitu kan, tahun 1996. Itulah kelebihan Zotero agar kita apa? Ya kita tidak capek-capek mengetik ulang footnote gitu kan. Kita langsung bisa memakai di sini, misalnya di sinilah ya. Kita klik add atau add edit citation. Nah, ini kita tinggal ketik nama bukunya tadi apa? Dunia Shopee. Nah, ini langsung keluar. Nah, terus misalnya kita pengen mengutip halaman ke-10. Nah, ketik aja halaman 10. Prefiksnya apa? Misalnya lihat atau lihat halaman. Ini biasanya kalau tesis atau skripsi teman-teman tuh ada istilahnya apa ya, petunjuk lihat halaman ini gitu kan. Nah, ini langsung diklik saja, langsung di enter, kita lihat ke bawah. Nah, langsung muncul lihat halaman Justin Gardner and Rahman Astuti ini kan, langsung muncul footnote-nya gitu kan. Atau kita bisa nyari DOI-nya jurnal. DOI itu semacam apa ya, nomor identitas bagi sebuah jurnal. Misalnya kita Google Scholar dulu. Kita nyari bukunya apa ya? Punya jurnal Dialogia ya. Langsung nge-save deh. Nah, ini kan namanya DOI, ini semacam apanya? Semacam nomor identitas bagi sebuah jurnal. Kita bisa copy linknya, kita masukkan ke sini yang ada tulisannya add items by identifier. Nah, kita klik, kita pastekan di sini, kita enter, tunggu sebentar. Nah, ini salah copy link. Ini biasanya kalau link-link di jurnal itu ada yang apa istilahnya, broken link itu beberapa ada yang semacam itu, dia nggak kepake itu ya. Ini saya coba lagi DOI-nya ini. Enter. Berarti dia linknya error sehingga tidak bisa kepakai. Kalau sudah tidak apa ya, linknya error semacam ini, mau nggak mau kita
ngetik manual gitu, ngetik manual lagi di sini. Kita pilih add, ada logo plus ini kan. Nanti itu tipenya kan jurnal. Ya udah, klik jurnal itu. Nah, titelnya apa tadi? Saya lupa. Misalnya filsafat Islam itulah ya. Pengarangnya siapa nanti bisa diisi, last name sama first name-nya. Abstraknya juga bisa dicantumkan, penerbitnya dari siapa, datanya tanggal berapa, ini bisa teman isi semua, langsung klik enter. Nah, itu misalnya kalau apa ya, metadata dari web itu tidak ada, nanti teman-teman klik manual gitu. Itu gunanya melakukan menginput data secara manual. Tapi secara umum kalau kita misalnya mau menulis artikel dan membuat referensi, itu cukup koneksikan komputer kita dengan internet, kita searching lewat web gitu kan. Oke, ini sudah terbentuk tiga daftar pustaka ya. Ada juga cara yang apa istilahnya, langsung di-download via web. Tadi kan teman-teman sudah mendownload namanya Zotero Connector tadi ya. Sudah istilahnya itu di browser kita itu sudah masuk ke extension-nya. Nah, extension Zotero itu sudah masuk di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sudah posisi on, nama Zotero Connector. Ini ekstensinya dari Google Chrome. Posisinya sudah on. Misalnya kita coba cari cari jurnal lah. Al-A'raf. Punya IAIN Surakarta ini. Nah, misalnya kita mau nge-save metadatanya, kita bisa klik icon extension ini. Kita langsung ke Zotero Connector. Nah, ini kan langsung muncul. Judulnya Tablighi Jamaat Sisme. Ini nanti metadatanya ini akan langsung masuk ke folder Zotero kita itu. Misalnya saya taruh di Avanti sini ya. Nah, sudah masuk, klik done. Sudah selesai. Ini metadatanya sudah masuk. Coba kita cek ke Word kita. Ini misalnya Avanti. Ini metadatanya sudah masuk. Judulnya sudah masuk, pengarangnya Ahmad, abstraknya seperti ini. Yang menerbitkan dari Jurnal Al-A'raf volume 18. Ini sudah lengkap. Itu gunanya kalau kita menggunakan Zotero Connector. Nah, kita langsung pakai saja. Tadi judulnya apa? Tablighi Jamaat Sisme ya. Misalnya kita di sini kita klik add citation.
judulnya tadi. Nah, langsung muncul. Jadi kita itu tidak capek-capek ngetik lagi gitu. Kita langsung sudah ada metadatanya. Langsung ini caranya untuk menambahkan halaman tuh diklik tengah-tengahnya ini ya, klik 2 kali. Nanti di page-nya ini kita misalnya klik 7. Langsung klik enter. Ini sudah masuk. Nah, ini kan langsung sudah masuk. Footnote-nya sudah muncul tanpa kita mengetik manual gitu. Ini sudah menggunakan apa ya istilahnya ya? Sudah menggunakan desain Chicago. Nah, kita bisa mengeditnya itu misal mana ya? Bentar. Oke, sekian dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan di waktunya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, maaf saya tadi keluar karena mati lampu barusan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang e-resource atau penggunaan Zotero ini. Pak, untuk kan tadi sudah dijelaskan catatan kaki ya, karena saya barusan keluar dari Zoom. Apa udah dijelasin kalau semisalnya kan catatan kaki sudah terbuat tuh Pak, semua. Tadi sudah jenengan kasih contoh. Terus yang daftar pustaka otomatis sudah dijelaskan belum Pak? Oke, bentar. Kita masuk ke Sama ini nanti Mas Rizky raise hand ya Pak. Sebelum Mas Rizky, mungkin jenengan bisa jelasin dulu pembuatan daftar pustaka secara otomatis Pak. Karena kita kalau gunain Zotero itu lebih enak ya Pak. Footnote-nya memang kita tetap nulis kalau footnote ya. Tapi kalau daftar pustaka kita tidak perlu nulis manual lagi gitu. Oke. Saya share screen Saya share screen lagi ya. Nah, karena Zotero ini istilahnya semacam manajer referensi, jadi dia bisa langsung membuat daftar pustaka tanpa kita harus mengetik ulang istilahnya sumber-sumber tulisan kita itu sangat mudah sekali. Saya share screen dulu nggih. Nah, ini kan sudah tercipta footnote di sini ya. Misalnya kita mau menambahkan daftar pustaka. Ini misalnya daftar pustaka. Nah, karena kita sudah menggunakan Zotero, kita tidak perlu mengetik secara manual.
bibliografi kita itu. Kita cukup saja klik Zotero, add atau edit bibliografi. Tinggal diklik ini saja, langsung muncul. Jadi kita tidak usah capek-capek nulis daftar pustaka secara manual gitu. Atau kita mau mengubah gaya stylenya ini mengubah dari footnote ke body note misalnya gitu ya. Endnote ini enggak ada tipe management style. Nah, kita bisa misalnya menggunakan endnote gitu. Kita bisa rubah. Jadi sudah tidak menggunakan footnote lagi, tapi sudah terpisah gitu. Nah, di sini sudah tidak ada tidak ada footnote-nya di halaman ini, tapi sudah memakai endnote. Jadi istilahnya kayak sumber rujukan kita itu dimasukkan ke halaman akhir gitu, atau kita bisa ubah lagi ke footnote lagi. Jadi tidak usah ngetik lagi secara manual. Nah, itu langsung balik ke footnote lagi gitu. Nah, ini kalau saya jelaskan lewat Zoom ini memang agak membingungkan kan ya. Kayaknya lebih baik nanti teman-teman bisa langsung dipraktekkan sendiri. Kita tinggal langsung atur-atur garisnya, penggarisnya ini kan. Udah langsung bisa lah ya. Mungkin ada teman-teman yang mau istilahnya praktek, bisa di-share screen, nanti saya sedikit mengarahkan gitu. Ada yang sudah download Zotero belum? Ini kan karena harus dipraktekkan ya. Kalau lihat penjelasan itu emang agak susah gitu. Mending ada teman-teman yang praktek langsung gitu. Sudah ada yang download? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, itu nanti mungkin langsung bisa dipraktekkan langsung lah ya. Karena kalau teman-teman mau nulis ya emang harus pakai Zotero ini. Nah, ciri-ciri yang sudah terzotero itu apa? Kalau misalnya kita klik di halaman footnote, dia akan langsung terblok ini semua. Satu baris ini terblok semua. Dan sebagai editor di jurnal, dia itu akan tahu, oh ini tulisannya sudah terzotero apa belum. Kalau belum terzotero, biasanya itu akan dikembalikan lagi ke penulis masing-masing. Tolong ini dizoterokan tulisannya gitu. Nah, ini menu-menu di dalam Zotero ini teman-teman harus nanti dibiasakan lah. Kalau praktek pertama kali itu biasanya emang agak kesusahan karena belum terbiasa gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, itu tadi Pak, Mas Rizky ya, Mas Rizky Nugraha, silakan. Kalau misalnya referensinya udah terdownload dan sudah tercatat baik di file atau di Zotero itu sendiri, apakah ketika memasukkan ke dalam Word, data kita itu atau jaringan seluler kita itu harus tetap aktif, Pak? Oke. Kalau misalnya filenya misalnya sudah terdownload gitu ya, itu kita tidak memakai jaringan internet pun sudah bisa dipakai. Fungsinya jaringan internet itu apa? Misalnya kita tidak pengen ngetik buku secara manual, itu kan bisa dicari ISBN-nya.
Bisa teman-teman kalau lihat buku pernah di halaman pertama itu kan ada namanya penerbitnya siapa gitu kan, ada tahun terbit, lokasi terbitnya, dan di sana juga ada namanya ISBN, apa singkatannya, International Standard Book Number, kayak KTP bagi buku, nomor KTP bagi buku itu kan. Nah misalnya ya tadi yang saya contohkan itu di apa, di Google Book tadi itu ya, Google Book. Misalnya kita nyari buku tentang filsafat Islam misalnya gitu. Ini belum tak share screen. Nah, misalnya kita nyari di Google Book itu filsafat Islam. Ini kan nanti cuman di apa? Di copy nomor ISBN-nya saja gitu. Jadi teman-teman tidak lagi ngetik-ngetik gitu. Nah, ini ISBN. ISBN-nya kita copy, kita taruh di situ. Tinggal di enter. Kita tunggu, nanti biasanya langsung muncul. Nah, kalau biasanya inilah gunanya ngetik manual lagi tuh. Kadang di ISBN itu tidak secanggih yang kita kira itu kan ya, bisa memuat seluruh data-data buku di dunia gitu. Biasanya emang ada beberapa itu yang tidak terinput di servernya itulah ya, ISBN. Misalnya atau buku yang populer lagi misalnya Terelie gitulah ya. Ya kalau buku-buku populer itu langsung terindeks oleh servernya ISBN. Nah, ini judulnya Bulan dari Terelie. Kita copy ISBN-nya sini. Zotero. Kita pastekan di sini. Kita tunggu bentar. Nah, langsung muncul sebuah buku. Ini simbolnya buku. Judulnya Bulan, pengarangnya Terelie. Itu kan. Jadi kita tidak usah ngetik manual gitu. Kita langsung pakai di sini. Misalnya di sini add citation, judulnya Bulan. Nah, langsung muncul Bulan. Ini klik 2 kali. Kalau pengen menambahkan nomor halaman, ini yang ada kayak kolomnya ini diklik 2 kali saja gitu ya. Nah, langsung page berapa, misalnya bukunya Terelie halaman 60. Kita ketik halaman 60, langsung klik enter. Nanti langsung muncul footnote nomor 5, bukunya Terelie. Nah, ini langsung muncul. Itu syaratnya apa? Teman-teman harus terkoneksi dengan internet kalau tidak pengen ngetik manual gitu. Jadi metadata dari sebuah buku itu langsung keambil semua itu. Jadi sistemnya di browser di dunia digital, setiap buku-buku yang terregistrasi itu pasti ada metadata namanya. Metadata ya ini. Nah, ini di balik sebuah artikel yang ada itu pasti ada metadatanya. Dia penerbitnya siapa sih? Terus tahun terbitnya apa, kita bisa dapat dari link mana kan gitu. Nah ini kan ada semua datanya di sini. Ini metadata dari bukunya Terelie. Oke, semacam itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Monggo yang lain yang ingin bertanya. Memang kalau awal-awal itu lebih susah ya Pak Zotero ini. Kadang ada yang mending nulis manual lah, tapi kalau sudah terbiasa sangat enak pakai Zotero ini, nggak perlu nulis manual. Oh ya Pak, mungkin jenengan bisa tambahkan untuk penambahan Zotero jurnal tanpa menggunakan doi-nya Pak. Jadi langsung klik di bagian pojok atas Zotero itu, Pak. Oh, tadi sudah. Saya ulangi lagi ya. Ini tak ulangi lagi. Saya share screen.
Itu sepertinya belum dijelaskan tadi, Pak. Nah, karena kita tadi sudah menggunakan Zotero konektor itu kan misalnya ekstensinya dari Google Chrome. Ini sudah aktif. Kalau teman-teman di laptopnya belum terinstall Zotero konektor, silahkan diinstal dulu. Nah, kita misalnya nyari buku di jurnal Essensia. Hanya ini. Nah, ini ada sebuah buku judulnya Mediated Tarekat Qadiriyah ini ya. Kita klik icon ada kayak potongan puzzle ini ya. Kita klik di sini, cari Zotero konektor. Ini diklik Zotero konektor. Nah, udah langsung ke save. Metadatanya itu di browser sudah langsung ke save, teman-teman. Jadi teman-teman tuh tidak perlu memasukkan DOI-nya lagi, tidak usah memasukkan ISBN-nya lagi gitu. Langsung ke save. Kita bisa memilih folder. Ini foldernya kan bisa direfleksi, bisa di Emerald atau di sini. Nah, ini foldernya nanti teman-teman bisa di custom sendirilah ya, sesuai selera masing-masing gitu. Nah, ini saya save di folder Avandi, ini folder milik saya. Klik dan kita cek di Zotero-nya. Nah, ini sudah masuk Mediated Tarekat. Nah, ini kan metadatanya sudah masuk. Jadi teman-teman tidak usah ngetik manual lagi gitu. Langsung bisa terhubung ke Zotero-nya masing-masing. Ini kan kalau sudah masuk metadatanya, otomatis kalau kita pengen menggunakan di tulisan kita, ya tinggal klik saja sini. Judulnya tadi apa? Mediated. Kita klik, tekan enter. Langsung muncul. Nah, ini. Langsung muncul footnote-nya tanpa kita harus mengetiknya secara manual. Kita ratakan kiri kanan itu. Oke. Bisa dipahami kira-kira atau agak masih bingung gitu? Ini kalau biasanya pelatihan Zotero ini emang bagusnya secara offline sih ya. Kalau secara offline itu kan nanti bisa sambil dipraktekkan gitu. Teman tidak fokus di layar laptop ini, tapi fokus ke layar laptop itu sudah megang Zotero-nya masing-masing gitu kan. Ini ada dari Mas Aulian, monggo Mas Aulian. Izin bertanya Bapak, untuk kan sebagian footnote itu ada penjelasan lebih lanjut dari materi yang di atasnya itu. Apakah pengisian penjelasannya itu di Zotero-nya atau di mana? Ya, terima kasih. Oke. Ya, kurang kedengeran tapi insya Allah bisa saya pahami lah ya. Nih, saya share screen lagi ya. Nah, misalnya kita ingin menambah ada catatannya gitu ya, catatan dari kita. Misalnya di sini kita add citation, misalnya tadi apa ya, media. Nah kan di sini kita klik di sini. Ini Mas nanti ada kayak ada kolomnya Taufik and Taufik ini ya. Di kolomnya ini kita diklik saja, klik kiri. Nah, kita bisa menambahkan prefix. Prefix itu semacam pembahasan yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya ingin mengomentari
mengomentari jurnal tadi ya, misalnya saya tidak sepakat dengan statement di atas. Nah, page-nya berapa, misalnya page 7 gitu. Ini kan memakai prefix, misal prefix ini bisa jadi istilahnya apa ya, komentar kita atas buku yang kita rujuk tadi. Kita enter nomor. Nah, langsung muncul. Mana tadi? Muncul di footnote 2. Saya tidak sepakat dengan statement di atas, itu kan. Ini yang prefix yang kita tulis tadi. Jadi fungsinya prefix itu bisa bisa jadi alat bagi kita untuk menuliskan catatan-catatan lain. Misalnya kita mengulas dari buku ini gitu. Mengulas dari buku tertentu, kita ingin menambahkan komentar-komentar kita, itu bisa melalui prefix. Pedagang Muslim. Misalnya pedagang Muslim kita tambahkan misalnya di sini. Kita klik 6 ini, prefixnya misalnya pedagang Muslim, misalnya kita ingin mendefinisikan pedagang Muslim itu. Pedagang Muslim di sini adalah para pedagang dari Gujarat, misalnya gini ya. Ini komentar kita atas buku yang dijadikan referensi gitu. Klik enter. Nah, langsung muncul di page 2. Pedagang Muslim di sini adalah para pedagang dari Gujarat. Nanti langsung muncul Haikal Fadil Anam, konsep kafir dalam Islam. Ini langsung muncul semua di sini. Nah, itu gunanya menggunakan prefix. Oke. Oke, apakah ada tanggapan dari Mas Aulian? Baik Bu, udah jelas sebenarnya sih. Tapi kan apakah ada batasan-batasan tertentu misalnya? Apakah harus berapa panjangnya atau sebagaimana kita perlunya kan? Beberapa penjelasan dari foto itu lebih panjang dari yang biasanya gitu. Oke. Kalau setahu saya di Zotero itu memang ada batasannya itu ya. Sehingga ketika kita membuat penjelasan dalam footnote, itu tidak sampai 1 halaman full itu isinya penjelasan semua gitu. Daripada ditaruh di penjelasan, lebih baik ditaruh di body batang tubuhnya sebuah tulisan asli gitu kan. Nah, footnote sepertinya ada batasan. Kita memberi penjelasan itu tidak sampai lebih dari beberapa, misalnya 100 kata itu kayak mentoknya segitu. Setahu saya segitu. Tidak bisa panjang-panjang kalau memberi penjelasan gitu. Oke, dan sedikit menambahkan, itu kan prefix ya Pak. Jadi prefix itu sebelum buku, maksudnya sebelum nama buku, kemudian nama pengarang dan lain-lain. Nah, sufiks itu setelah nama buku, kemudian nama buku, nama pengarang dan lain-lain, itu namanya sufiks. Jadi di akhir bisa kita tambahkan juga, di awal juga bisa kita tambahkan. Jadi atau salah satu saja, atau tidak perlu tambahan lagi pun tidak apa-apa juga gitu. Itu terkait dengan catatan tambahan di dalam footnote, itu bebas saja sebenarnya ya. Dan kenapa ini penting gitu? Footnote ini penting kita tuliskan karena kalau kita nulis karya ilmiah, terutama jurnal ya, jurnal itu kan biasanya sudah terdigitalisasi ya. Jadi kalau semisalnya kita nggak pakai catatan kaki, kita bisa kena plagiasi gitu. Kemudian fungsi yang kedua,
dari pelatihan Zotero ini, nanti kalau teman-teman itu mendaftar sebagai salah satu pengelola jurnal, karena di AFI atau di Usuluddin atau di Hadis, kemudian IAT, itu nanti pasti ada lah open recruitment pengelola jurnal, karena kami pengelola jurnal itu tidak bisa tidak bisa full misalnya bekerja untuk mengelola jurnal. Kita perlu dari kalangan mahasiswa sebagai sebagai semacam membantu kami dalam mengurus jurnal begitu. Itu nanti pelatihan ini atau Zotero ini teman-teman bisa gunakan untuk modal ke situ gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, satu lagi bisa. Oke, silakan yang izin live untuk kegiatan lain atau untuk jam lain dipersilahkan. Apakah masih ada pertanyaan? Monggo. Oke, mungkin kita cukupkan ya Pak. Sekian teman-teman, nanti bisa praktek sendiri. Adapun hal yang harus kita lakukan, yang pertama harus download dulu Zotero, kemudian mengisi datanya, baru bisa kita gunakan untuk catatan kaki dan daftar pustaka. Begitu ya Pak, kurang lebih ya? Betul. Ini kalau saran saya memang karena ini sangat terbatas ya, kalau kita cuman latihan dari Zoom. Kalau saya dulu mengikuti pelatihan Zotero ini tuh langsung praktek. Dulu kan masih belum ada corona, belum ada COVID itu ya. Itu kita langsung dipantau oleh pemateri, gimana sudah bisa apa belum gitu. Jadi kita langsung praktek. Kalau kayak gini memang kekurangannya adalah, nah teman-teman kan lihat Zoom gitu kan, jadi tidak langsung megang Zotero-nya gitu. Nah mungkin setelah penjelasan singkat dari saya ini, teman-teman bisa langsung dipraktekkan, latihan dulu lah, paling nggak setengah jam apa 1 jam gitu menggunakan Zotero. Pastikan sudah ada koneksi internetnya gitu kan, supaya nanti teman-teman itu langsung bisa download langsung metadata dari sebuah buku atau jurnal masing gitu. Oke gitu ya. Ini ada kuliah lagi nggak teman-teman ini? Enggak. Oh enggak nih. Nah ini nanti bisa Bapaknya mirip sama ibu adiknya, Pak. Adiknya ibu. Nah, kita Kebanyakan bersama waktu kuliah, Mas. Siapa tadi yang ngomong tadi? Oke, mungkin cukup sekian ya, Mas. Nanti ada di materi kuliah saya itu bahasa Indonesia di kelas IAT ada materi tentang manajer referensi juga. Ada Zotero, mungkin teman-teman yang sudah ikut ini ya, yang sudah ikut academic writing tentang manajemen reference dan juga pelatihan Zotero, mungkin saya akan minta nanti teman-teman untuk berbagi ilmu sama teman yang lainnya, jadi siapin aja ya, siap-siap teman-teman yang ikut ini, nanti bisa berbagi ilmu sama teman yang lainnya di kelas Bahasa Indonesia. Oke, kita cukupkan sekian ya Pak, sudah jam 9:12. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan academic writing ini, bisa kita bahas lagi di grup. Kemudian teman-teman yang tertarik kemarin ikut resensi buku, lumayan itu di UIN sebagai bagian dari perayaan akreditasi unggul kita. Kita merupakan universitas yang atau UIN se-Indonesia yang pertama kali memperoleh predikat unggul. Makanya ada beberapa lomba, ada termasuk resensi ya, sama infografis atau apa gitu. Bisa teman-teman siapkan gitu ya, memang harus modal 1 buku dan harus 1 bacaan buku, nanti bisa kita cek gitu tulisan teman-teman sudah layak apa belum gitu. Nanti bisa kita bantu. Kita sharing lagi via WAG ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak pertemuan kita kali ini.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan melalui WAG. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami, saya dan Pak Arif Afandi, mohon maaf. Apabila ada yang belum maksimal juga kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa screenshot, Pak. Kelihatan wajah semua sekali, Pak. Oke. Ada. Coba Pak jenengan screenshot saya sudah pakai HP. Untuk kenangan, Pak. Nah, nggak bisa. Saya live dulu ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Langsung ditutup aja Terima kasih semua. teman-teman, nggih. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Kami izinkan teman-teman untuk live. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya. So they know it's there.